Hits, kembali lagi nih bersama saya Laras di Celebrities.id. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super keren banget loh. Dari film Kramat 2 Caruban Larang. Pasti pada penasaran kan? Langsung aja nih kita sambut, ini dia case-nya. Halo Kak Keanu, Kak Lutesya, Kak Maura dan Kak Ira. Gimana nih kabarnya nih Kak? Baik. Jangan lupa semangat nih. Baik. Wah, selamat nih, aku mau ucapin selamat dulu nih ya buat kakak berempat. Di sini kan bentar lagi tanggal 24 November ya, film Kramat 2 Caruban Larang ini akan ada di bioskop Indonesia. Wow, ini tuh salah satu film horor yang kayak ditunggu-tunggu banget ya sama pecinta horor nih kayaknya. Amin. Pertama-tama nih, boleh dulu nggak sih Kak, mungkin di spill dulu. Ini tuh film Kramat 2 ini berceritakan tentang apa nih Kak? Ada yang mau ngomong? Oh iya. Jadi Kramat 2 ini ceritanya tentang tiga mahasiswa tari yang mau research tentang tari topeng Cirebon. Terus dibantu sama satu mahasiswa dokumenter, yaitu POV-nya salah satunya, dan 3 orang YouTuber. Sebenarnya 2 sih, terus yang satu bonus gitu. Nah, YouTuber ini juga jadi POV karena kita filmnya kan kayak nge-vlog gitu kan, bukan yang ada jeng nggak ada. Ada gini. Ada gitu. Jadi horornya tuh real gitu ya, yang dirasain di dalam filmnya nanti ya, karena emang nggak ada jeng tapi emang real ketakutan dari para pemainnya nanti di film ini. Wow, pasti akan menegangkan sekali ya. Di trailernya tuh udah ada ya kayak udah keluar ya trailernya, itu menegangkan sekali ya. Dari trailer udah menegangkan gimana filmnya nanti. Amin. Nah, pertama-tama nih boleh mungkin diceritain dulu nih awal mula kalian pas pertama kali reading nih ketemu nih, itu udah canggung gitu nggak sih sama pemain? Apa udah kenal nih satu sama lain gitu? Gue sih karena gue bukan aktor ya, jadi semuanya mukanya asing bagi gue. Terus pas ngeliat mereka ketemu sama satu sama lain kayak udah punya dunia sendiri. Jadi kayak gue masuk SMA, gue dari pesantren, yang lain dari SMP yang bareng gitu. Betul. Rasanya kayak gitu. Nah, kalau Tesya biasa aja sih, kayak ya kenalan gitu. Terus kayak setelah reading kita biasanya apa sih, ngobrol bareng, kenalan. Kita nggak ada reading sih sebenarnya. Soalnya kita tipenya tuh nggak ada skrip, jadi semuanya spontaneous. Ya. Keren banget. Nggak ada yang bisa dibaca, jadi kita tidak ada reading. Jadi sebenarnya cuma ngobrol-ngobrol aja. Wow, jadi kayak cuma ya udah saling mengenal aja gitu ya Kak. Betul. Oke, mungkin Kak Maura, Kak Erla, gimana? Pas pertama kali pertemuan tuh. Ya sama sih kayak Ute ya, kenalan dulu, hai. Terus abis itu ya ngobrol, saling mengenal, cerita-cerita, bonding. Ya itu doang sih, nggak ada yang lain. Karena kita ya bener nggak ada skrip apa yang mau dibaca. Cerita juga dari Pak Monty diceritain, tapi juga nggak detail. Jadi kita cuman kayak, aduh gimana ya nanti syutingnya. Iya aneh nih, terus pulang. Oke, wah berarti emang dari awal tuh kayak emang di spill-nya juga cuma sedikit ya, ceritanya emang kayak cuma cerita aja, nggak kayak naskah nih yang kayak banyak gitu ya. Wow, untuk pemain aja mungkin masih menerka-nerka tuh gimana filmnya dan harus kayak gimana nanti memerankannya ya. Nah mungkin boleh cerita juga nih Kak, gimana sih saat kalian emang nggak ada skrip nih. Nah cara kalian nih buat memerankan karakter kalian di film Kramat 2 tuh gimana sih biar mendapatkan peran itu gitu? Nggak tahu ya kalau buat yang lain. Kalau aku sih Pak Monty bener-bener bebasin aja dan jadi diri sendiri, itu benar-benar jadi diri sendiri gitu. Feel what you feel. Kalau pas aku ngeliat setan makan bunga ini adalah hal yang benar bagi aku, makan aja bunganya. Kalau pas ngeliat setan nampar kamu adalah hal yang benar buat aku tampar aja kamunya. Jadi lakukan apapun yang masuk akal bagi aku sebagai Keanu. Keanu tuh means ya diri gue sendiri ya, karena kan karakternya sebagai Keanu dan YouTuber juga, selebgram juga. Kalau yang lain ada tuh pesenannya, misalnya lu tetap jadi diri lo, cuman lo gini ya gitu. Karena mungkin mereka aktor ya, kalau gue kan bukan aktor, jadi kayaknya dipermudah aja perannya. Kayak Ute tuh ada pesenannya tuh. Oke, berarti emang maaf ya Kak Dul. Berarti emang itu dengan nama masing-masing juga mungkin ada karakter yang berbeda aja nih ya di dalam nanti di filmnya gitu. Iya betul. Kalau misalnya aku emang nama karakter Ute, nama panggilan aku. Terus di sini aku berperan sebagai anak indigo. Nah, menariknya di sini karena emang gak ada skrip, jadi aku perkuat dengan backstory aku.
Jadi karena aku emang aslinya orang yang nggak percaya sama hantu dan lain hal, jadi aku lebih pendekatannya lebih ke research. Aku emang interview anak indigo, terus kayak gimana cara manggil setan atau rukiah atau gimana, aku tanya gitu cara-caranya. Jadi lebih ke itu sih, research, lebih ke perkuat backstory gitu. Jadi kalau misalnya on set kita disuruh improvisasi, dia disuruh ngomong, kita backstorynya udah kuat, jadi tahu mau ngomong apa gitu. Wow, jadi mencari sendiri ya karakternya ya justru. Betul. Ya. Oke. Kalau Kak Maura dan Carla gimana nih Kak? Sama sih sebenarnya, kita tuh semuanya memang kita tuh berperan sebagai diri sendiri aja. Maksudnya secara kepribadiannya, karakternya tuh memang kayak ya udah Maura sebagai Maura, Arla sebagai Arla, kayak dan yang lain-lainnya juga gitu. Cuman memang Pak Monty ngasih kita kayak kebebasan untuk kita yang tadi Utai bilang kayak background story-nya gitu kan. Kayak di sini kan aku, Arla, Jojo, kita berperan sebagai mahasiswi tari. Ya gimana si Maura si aku, Arla sama Jojo aja kalau di sebagai mahasiswi tari itu gimana gitu. Itu aja sih, kayak kita tinggal ikutin aja. Kayak gitu. Jadi di sini para aktor dan pemerannya semuanya dilatih untuk mandiri ya. Jatuhnya mandiri untuk gimana nih bisa mengembangkan Bukan karakter, dilatih, gimana harus untuk mandiri. bisa memerankan karakter di film nanti adegan-adegannya. Wow, kalau kulihat dari trailer aja itu penuh kerja keras ya kayaknya. Betul. Itu benar-benar kayak lagi manggil setan, namanya ketakutan kayak itu juga kayak dapat banget tuh film pas lagi ngevideoin tuh. Wah, gimana pas lagi filmnya nanti ya, sampai berapa jam tuh? Filmnya berapa jam nih Kak? Kalau 90 kebetulan film kita menit ya. enggak, udah bukan karena kita metodenya beda dari film lain, kita fan footage kita enggak per jam, kita 5 hari Mbak filmnya. Oh, boleh. Jadi diajak buat penonton ikutan horor 5 Bercanda hari. dikit ya. 90 menit. 90 menit ya. 90 Jadi menit. 90 menit penonton akan diajak ikutan merasakan ketegangan di film Keramat 2 Caruban Larang ini. Wah. Kalau boleh tahu nih Kak, lokasi dari syutingnya tuh di mana aja nih Kak? Di Jakarta, di Cirebon sama Kuningan. Indramayu. Kita Indramayu. karena kita syutingnya itu scene-nya berurutan. Jadi kita syuting dari Jakarta, terus kita ke Indramayu, terus di Cirebon. Wow, banyak juga ternyata ya, nggak hanya di Jakarta tapi beberapa daerah pun ada di lokasi syutingnya. Ini yang aku tahu juga nih, ternyata lokasi syutingnya juga ada di hotel, salah satu hotel terangker di Cirebon ya. Nah itu dari awal udah dikasih tahu belum? Sama Pak Monty? Dikasih tahu. Jadi tuh filmnya, kita diceritain filmnya tuh kayak dongeng mau tidur, tau nggak? Kan katanya kalau film pakai skrip kan, pakai naskah. Kalau kita tuh cuma di kayak oke, awalnya gini, lalu gini, ntar begini, gini. Jadi kita nggak tahu eksekusinya tuh gimana. Peradegan satu adegan dan yang lainnya tuh biar ceritanya jalan tuh gimana kita nggak tahu. Eksekusinya gue harus ngomong apa, yang memicu ini apa gitu. Jadi semua tuh spontanitas pas lagi di sana berarti ya? Iya, kita pun dikasih tahu apa yang akan kita adegankan 5 menit sebelum kita take. Jadi kita nggak tahu hari ini kita mau syuting apa. Oh, terjadinya kayak gini. Wow, jadi emang dari awal tuh malah masih merasakan ketegangan sendiri karena belum tahu nih akan beradegan seperti apa di lokasi ini gitu ya. Wah, keren juga ya Pak Monty ternyata ya, membimbing aktor untuk bisa mandiri, gimana untuk mengolah chemistry sendiri ya. Keren banget loh. Karena film Keramat 1 itu masuk 50 film terbaik, film penting ya. Terpenting di Indonesia ya. Indonesia. Semoga the next film Keramat 2 Caruban Larang akan seperti itu ya kayak. Dengan banyaknya tadi berlatihan juga dengan untuk sendiri, mandiri gimana cara mengolah karakter dan chemistry. Wah, keren banget nih. Ini proses syutingnya berapa lama nih Kak kalau boleh tahu nih Kak? 3 minggu. Kita 3 minggu ya syuting, total. proses syuting 3. Nggak tahu. Iya kayak gue 2 minggu. Iya. 3 minggu. 3 minggu ya iya. untuk full detail semuanya Full. 3 minggu. Iya. Wow, termasuk sangat cepat ya untuk sebuah film ya 3 minggu ya. Oh iya ya? Iya, cepet. Oh. Film itu biasanya bisa sampai berapa bulan untuk bisa menjadi satu sebuah film. Berarti ini keren banget loh. Termasuk keren sekali karena untuk mengolah chemistry sendiri, mengolah gimana cara beradegan nanti di lokasinya. Wah, ini keren juga sih Kak. Nah ini pas Kakak tahu nih, pas lagi di lokasi syutingnya itu kan di suatu hotel angker nih. Gimana tuh kalian pas lagi sampai di lokasi tuh perasaan kalian tuh seperti apa sih? Kita syuting tuh di salah satu tempat terangker, paling angker di Indonesia sebenarnya.
Berarti bukan hotel ya, tapi satu tempat Iya. angker yang di Indonesia. Nah, itu rumah sakit. Itu sebenarnya rumah sakit yang udah nggak kepake selama berapa tahun lah? 10 tahun. 8 tahun ya? Selama 8 tahun. Dan memang bahkan warga-warga di sana aja tuh mereka juga udah tahu kalau itu tempat mereka udah hindarin juga gitu. Tapi ya kita syuting di situ dan Keanu bahagia banget. Keanu bener-bener pengen balik lagi ya, Nu. Kenapa tuh kalau begitu? Mau balik lagi kenapa Kak? Punya teman ya di sana? Tempatnya serem banget, Mbak. Kalau kayaknya kita ngapain di kita ke situ ya? Ya nggak sih? Terus kita syuting juga waktu itu malam satu suro Satu dan suro, Jumat Jumat Kliwon. Kliwon, Pas banget. yang tiga-tiganya lagi mens lagi. Pas gue cek kok gue gak mens juga. Kan kalau gue mens gue bisa keluar dari rumah sakit nih. Iya, jadi nggak syuting di situ ya Kak ya? Nah, sebenarnya ada lokasi di hotel. Iya, iya. Cuman hotelnya cuman sehari, untung kita sehari ya. Cuman semalam. Cuman semalam syuting di situ. Hotelnya kalau dibilang serem, serem. Lebih ke apa sih ya, Mbak? Lebih ke gue nggak terbiasa sama tempat yang seperti itu. Nggak nyaman aja. Hawanya nggak enak. Hotelnya pun hawanya nggak enak. Hawanya nggak enak. Jadi emang lokasinya dipilih untuk yang bisa mengacu nih gimana caranya ada feel keserem yang menegangkan, jadi biar aktor ini tuh bisa nih meningkatkan karakternya gitu ya. Ya. Nah selama lagi proses syuting ada kendala tersendiri nggak sih dari para pemain nih? Pasti banyak ya. Sebenarnya pertanyaannya salah. Gimana Harusnya apakah tidak ada kendala? Wah betul. Berarti ada ya. Apa tuh kalau boleh tahu Kak Adi berbagi nih? Ya sebenarnya dibilang kendala juga enggak, lebih ke tantangan kali ya, karena yang aku bilang aku orangnya nggak percaya sama hantu. Jadi di sini aku memerankan karakter yang indigo, yang berteman dengan hantu, yang bisa yang berteman banget kayaknya. iya, sama jadi hantu. kayak itu merupakan tantangan tersendiri. Plus aku kayaknya di trailer juga ada yang gue baca mantra bahasa Jawa. Bener. Nah itu kan mantra bahasa Jawa dan lumayan sakral, jadi lumayan pengejaannya harus tepat gitu sih dengan dialek Jawanya, itu tantangan sih. Apanya? Yang skrip apa titipan Jawa ya. Lah itu kan gue yang nulis sendiri, gue yang mandiri, gue nulis sendiri. Demi Allah. Gue kira Pak Mon ngasih tahu. Enggak, itu gue nulis sendiri. Lu research sendiri. Gue research sendiri. Semua mantra itu gue research sendiri. Kecuali ada satu yang di Rumah Sakit Arjawinangun itu gue dapat dari Pak Monti. Dulu canggih sih. Makasih. Ya mau nggak mau harus research sendiri. Itu bener-bener emang mantra asli Jawa untuk memanggil setan atau gimana tuh Kak? Kita nggak dari tol manggil setan sih, ada sih. Ada. Cuman bukan dia ngelakuin, gue yang ngelakuin. Mantranya asli semua kan ya? Iya. Kayaknya sih asli ya. Tapi thank God kita di tempat syuting ada kuncennya, ada juru kuncinya dari apa namanya? Dari keraton. Dari Keraton Cirebon. Iya, jadi dia kayak ngejagain kalau misalnya ada apa-apa aman lah gitu intinya. Jadi sampai ke syuting aman ya karena ada kunci kereta itu. Aman. Wow, sampai ada juru kuncinya karena takut mungkin ada kenapa-napa karena membawa tadi ya apa mantra-mantra ya. Kita syuting adegannya main jailangkung di salah satu tempat terangker se-Indonesia malam satu suro Jumat Kliwon. Terus kuncennya kuncen. kuncennya tuh kayak bolak-balik mondar-mandir gitu, kayak ngapain gitu, ngamanin tempat gitu. Jadi kayak sibuk banget pada malam itu. Wow, karena mungkin tempatnya sangat angker ya Kak, salah satu tempat terangker di Indonesia, emang karena butuh banget nih salah satu membantu ya untuk bisa mensukseskan di lokasi syuting. Oke, ada kejadian menarik nggak sih Kak mungkin selama lagi dari syuting ini nih? Pasti banyak ya. Lagi-lagi pertanyaan. Iya. Salah? Sebenarnya banyak yang menarik, tapi juga masalahnya banyak yang menarik itu masuk ke film ya. Masuk ke film. Iya, benar. Udah jadi bagian dari Ya, adegan-adegan. kalau mau lihat kejadiannya apa ya nonton aja sih. Iya. Wow, jadi emang karena bener-bener real banget ya. Ya, terus banyak karena kita nggak pakai skrip, jadi penulisnya sebenarnya juga hantunya juga. Jadi kadang-kadang suka ada hantu benar muncul dan membelokkan jalur plot gitu, jalur cerita gitu. Ini mereka berdua yang ngeliat sesi nggak? Berarti Oh tapi lo di Gue ngeliatnya bukan hantu. Lu nggak dilihat. Gue nggak melihat hantu. Jadi gue ada adegan main jelangkung yang ada di trailer. Jelangkungnya jawab. Bete banget nggak? Bete banget. dan yang di film itu beneran Jadi itu Jawab. reaksinya mereka itu reaksi pada saat kejadian itu. asli ya berarti reaksi. Mungkin ya di film ini yang paling gak penakut tuh Utai, gue sama Maura.
gue lumayan, gue penakut orangnya, gue takut lihat, gue takut sendirian. Cuman karena gue tahu ini lagi syuting, gue tuh realistis banget. Gue tuh nggak percaya, gue tuh nggak bisa menimbulkan rasa takut gitu loh, sejujurnya. Tapi gue tuh kayak orang rame, ada orang dewasa, ada bapak-bapak, gue nggak takut. Ada kru, iya. Jadi gue tuh Cuma sulit. film gitu ya kayak. Iya, terus mungkin jadi belagu kali ya di hati gue. Tapi kalau gue tetap ngejalin sesuatu itu kan dengan seharusnya pas dijalanin ternyata dia jawab itu langsung runtuh sih. Gue langsung aku takut langsung gitu, langsung kayak iya sorry gitu. Parah sih, parah banget jawabnya, bete banget. Jadi emang benar-benar ketakutan dan ketegangan dari para aktor ini benar-benar real dirasakan pas lagi saat syuting. Jadi emang gak dibuat-buat ya kayak. Wow, keren banget loh. Nah ini gimana nih cara kalian untuk membangun chemistry satu sama lain ya? Apalagi gak ada naskah ya. Ini gimana cara kalian nih biar chemistry itu nyatu banget? Iya, ketemu terus aja. Kita ketemu terus. Terus sebelum syuting memang Pak Monty udah mempersiapkan rencana-rencananya. Jadi kita sebelum syuting dan di Cirebon itu kita kayak bondingnya adalah dengan uji nyali. Uji nyali sendiri. Rame-rame sendiri Ya, mah maksudnya- bukan uji nyali, Mbak, pesugihan. Oh sendiri. Maksud saya maksudnya ini bareng-bareng case-nya gitu. Bareng-bareng. Jadi kita kayak disuruh ke satu tempat, ke satu gedung. Kita disuruh cari sendiri ya tempatnya, disuruh pilih sendiri. Sendiri. Suruh pilih kayak salah satu tempat yang serem di Jakarta. Udah kalian masuk sana gitu. Disuruh masuk, udah gitu doang. Jadi biar bisa punya pengalaman sendiri ya. Jadi Iya, sebelum benar. nanti tag di lokasi syuting udah punya pengalaman nih gimana takutnya, Ih, benar gimana banget, feel-nya. Jadi pas tag itu lebih dapat lagi karena di lokasi terangker di Indonesia ya. Wow, keren banget loh ternyata Pak Monty membonding para aktornya nih. Wah. Nah, jadi menurut kalian karakter yang paling gregetin nih dari di film Keramat 2 ini siapa nih kayak ini tuh greget banget nih pemainnya gitu. Umay. Kenapa tuh kalau boleh tahu nih Kak? Soalnya dia paling cemen. Tapi mulutnya paling besar kayak ngerti nggak? Kayak ngomong terus aja dia kayak bacot, banyak bacot tapi pengecut gitu. Lu kenapa teh? Lu kenapa? Ute emang mulus. Ute bener tadi. Berarti dari Pecah banget. Berarti dari berenam ini yang paling penakut Uma ya? Umumnya penakut banget. Gue kaget. Jadi gini, Oh bertujuh ya? kalau Mbak belum nonton Keramat 1 itu formasinya ceweknya cuman 3. Mia, Poppy sama Migi, sisanya cowok. Ini dibalik. Cowoknya cuma 3, sisanya cewek. Umay, Ajil, gue juga teman cewek gak sih? Maksudnya kayak Gimana sih? gitu, dan gue berharap dong dengan adanya cowok-cowok ini jadi pelindung kita ya gak sih? Lo tau gak? Kita yang pasang badan buat si banci-banci. Ya sih. Jadi mungkin ada komedi. Dan gue enak banget dengan pertakutan mereka. Takutan, ya benar. Tapi emang mereka, emang laki-laki di film ini emang mereka yang paling lemah sih. Ini real apa emang dibikin-bikin aja nih? Beneran Beneran penakut real banget. ternyata. Oke. Gue beneran paling selon tuh Ute, gue sama Maura. Dan gue bisa bilang Arla sama Jojo masih better daripada Umay sama Ajil. Sumpah. Padahal gue kerjaannya nangis mulu. Ya daripada Ajil pas gue tegur, gue nahan nangis kan dari tadi. Lah apaan sih lu nahan nangis? Saking ketakutan. Sampai takutnya sampai nahan nangis Nahan ternyata ya nangis. Kak Ajil ya. Wow. Kalau Umay udah pakai oksigen. Really? I'm not joking. Dia pakai oksigen, psikolog. Cuman kan kita nggak bisa menghakimi kondisi mental seseorang ya. Mungkin dia ngelihat apa kali, gue nggak tahu mungkin ya. shock ya kayak Iya lagi mungkin di dia sampai lokasi shock syuting. sampai. Iya. Aku masih nunggu fotonya Teh. Itu Ute ada foto aku dengan kantong muntah aku. Wow, ternyata. Dan itu sering terjadi. Aku kerjaannya muntah, nangis. Wow, ternyata banyak banget hal-hal yang mengejutkan ya ternyata di lokasi syuting film Keramat 2 Caruban Larang ini dari. Oh, kamu mau cerita menarik ya? Aku ada nih satu. Boleh. Nah, jadi ada satu adegan itu subuh-subuh tag-nya di tengah hutan. Digini nama Pak Monty. Gue pengen pas tag kan udah nangis ya. Oke, ini jam 3 pagi ya. Gue udah nangis dari jam 5 sore nih. Dari 5 sore hidup gue udah nangis aja kata gue. Udah habis nih air mata gue nih Teh. Gue udah. Tapi ini
gue gimana caranya? Masa gue nggak nangis, kan gue aktor nih ceritanya. Gue gali semuanya. Gue udah bayangin emak gue mati udah, bapak gue mati udah sampai udah garing nih udah gak kepake, abang gue pada mati udah. Siapa ya lagi nih gue mati ini? Gue mikir udah nggak nangis, udah ngakak gue sama semua bayang-bayangan itu. Pas gue mikir siapa? Oh gue aja nih yang mati gitu kan. Kalau gue mati mak gue gimana nih? Waduh bapak gue masih deg-degan nih kan. Gue mikirin gue mati, nangis. Main nih action nangis. Ajan. hilang semua feel-nya ya berarti ya. Lah ajan berarti dikat dong mbak. Iya berarti dikat, jadi nggak jadi nangisnya. Langsung tengok-tengokan. Terus abis itu ulang lagi kan. Terus gue udah bilang sama Teh gue gak bisa nangis lagi Teh. Gue udah habis. Gue udah parah, gue udah bener kenangisan ya. Terus kata Ute kayak gini, yaudah ceritanya abis nangis aja. Akhirnya yaudah kita mainin abis nangis ceritanya. Oke, jadi ceritanya bisa bisa ngarang-ngarang lagi ya. Wow, itu Kita sebenarnya ya. itu salah satu ini pengalaman baru juga mungkin ya buat Kakak Anu ya, untuk bisa nangis. Gila, ya. nangis disuruh orang stres kali lu. Sampai banyak banget ternyata untuk nangis aja tuh sangatlah sulit ya Kak ya. Jadi gimana cara tuh bisa membangun feel-nya tuh banyak banget untuk bisa nangis ya. Dan ternyata bisa diubah juga naskahnya sendiri dengan para aktornya nih, gimana cara untuk bisa ke selanjutnya ya. Jadi gimana cara tuh mereka mengubah sendiri naskah tapi dengan tidak mengganggu cerita yang selanjutnya ya. Bahkan ada juga misalnya Pak Monty punya cerita nih. Oke habis ini adegannya lu gini ya. Kita kayak Pak kayaknya yang lebih masuk akal kita bakalan kayak gini deh Pak. Wow. Ngerti gak lo? Kayaknya kalau kita langsung ke situ kayaknya kita nggak bakalan kayak gitu deh kalau kita jadi kita. Ini kan kita jadi kita kan. Kayaknya kalau aku jadi ada di posisi itu, gue bakalan lebih kayak gini. Kita bisa diskusi adegan kayak gitu. Seru banget gak? Keren banget kayak emang lagi kayak bikin diskusi itu enak banget ya. Jadi kayak gimana caranya untuk peran kita sendiri, tapi gimana cara tuh pas lagi syutingnya tuh nggak dibuat-buat karena emang karakter diri kita sendiri nih yang memerankan di film Keramat 2 ini ya. Iya, apapun yang kita lakuin masuk akal nggak buat lo sendiri. Gitu. Jadi penonton pun yang nonton ngerasa oh ini tuh emang bener-bener film real. Enggak yang kayak beberapa perannya tuh diatur nih kayak gini-gini, tapi itu bener-bener real. Seorang Keanu ya Keanu, seorang Kak Ute ya Kak Ute, Kak Arla dan Kak Maura emang bener-bener real dari mereka sendiri. Wow, keren banget loh, ini jadi bikin penasaran ya gimana selanjutnya dari cerita dari trailer aja kita udah penasaran gimana selanjutnya nih cerita di filmnya nih. Nah dari kakak sendiri nih kesan apa sih yang didapetin selama dari proses syuting yang sangat menegangkan ini? Kesannya apa nih yang didapat? Jangan gue dulu dong. Lu kan aktor Teh. Apaan ya kesannya ya? Apalah? Stres. Yang didapat stres. Banyak beban pikiran ya karena kan emang salah satu lokasi terangker ya, jadi mungkin banyak tekanan. Iya itu juga, tapi karena nggak ada skrip, jadi menurut aku salah satu yang mendukung biar film ini tercipta dan berjalan dengan baik adalah ensemble sih, kerjasama sih menurut aku. Itu sangat berpengaruh. Jadi kayak semuanya harus ngasih 100%, kalau misalnya enggak akan flop sih. Scene-nya nggak akan bekerja dengan baik. Itu sih kerjasama. Jadi emang kerjasama dari 7 aktor ini untuk gimana caranya mengolah ide dari awal cerita sampai akhir tuh sangat dipertanggungjawabkan ya, kayak sampai terjadilah sekarang filmnya 90 menit. Film Keramat 2 tinggal ditayang 24 November ya. Keren sekali loh. Nah, menurut kalian kenapa sih masyarakat Indonesia tuh harus banget nonton film Keramat 2 Caruban Larang? Kenapa nih Kak? Karena sequel dari Keramat yang pertama. Iya, Karena ada Keanu ya? Soalnya ada Keanu dan Keanu mainnya gila, keren banget. Dan karena menurut gue kalau film horor serius jarang banget loh ngelibatin sosok kayak gue. Iya gak sih? Maksudnya komedian, terus ngondek juga. Tapi gue nggak yang hanya jadi ornamen. Bener-bener. Gue ada di film ini tuh peranan gue tuh ada gitu, ngerti gak sih? Bener-bener. Ada keberadaan gue tuh tetap diperhitungkan, ya kan? Biasanya kan gue jadi ornamen, terus kalau di skripnya berlari lucu, atau enggak baru ngomong kejedot pintu. Ini gue enggak, gue beneran main yang kayak orang stres, tau gak lo? Menurut gue akan menarik banget melihat sisi lain dari diri gue di sini di film ini, dan melihat aktor-aktor yang lain all out banget di film ini.
Dan alasan yang harus nonton film ini ya, men, 13 tahun loh Keramat. Salah satu film terbaik di Indonesia. Ada yang kedua, masa lu gak nonton? Gila kali ya? Betul. Ditunggu-tunggu ya Kak ya? Iya. Oke, karena emang tadi banyak juga tadi udah dari awal udah diceritain gimana banyak kejadian-kejadian menarik juga mereka syuting di salah satu tempat terangker di Indonesia, juga tadi ada mantra-mantra yang ternyata emang dibuat sendiri oleh dari Kak Ute juga. Terus banyak banget emang yang harus banget ditonton sama masyarakat Indonesia karena paling udah 13 tahun ya Kak, ditunggu banget berarti emang film Keramat ini. Apa nih yang harus dipersiapin sama masyarakat pas lagi nonton film Keramat 2 Kak? Nonton Keramat 1. Sebelum nonton film kita, nonton Keramat 1. Itu banyak kok di platform. Iya di platform. Oke, berarti biar dapet ya kayak feel-nya jadi nggak Harus bingung nonton. gitu ya. Harus nonton please. Oke, jadi emang harus nonton dulu Keramat 1 sebelum nonton Keramat 2 biar kamu menegangkannya dapet banget feel-nya. Oke nih, harapan dari semua nih buat kakak-kakak berempat untuk film Keramat 2 ini apa nih Kak? Laku. Terus memuaskan ekspektasi para pecinta Keramat 1. Iya. Semoga terhibur, enjoy dan menikmati aja sih, nikmatin aja filmnya. Ya semoga di-enjoy, semoga ngerasa ketegangan kita. Ya itu aja sih. Oke, berarti tentunya yang pasti biar dapat nih pesannya tersampaikan nih, perasaan tegangnya, ketakutannya dari film Keramat Caruban Larang ini biar dapat kepada penontonnya nih. Biar dapat juga mereka merasa merindingnya ya, kayak biar kayak oh ternyata lokasi salah satu terangker di Indonesia itu seperti ini dan mereka dapat nih filmnya dari kakak ini nih. Oke, gak kerasa banget loh kita udah di penghujung acara nih kakak-kakak semuanya. Seru banget ya ngobrolin, ternyata banyak banget kisah-kisah menarik di dalamnya film Keramat 2 ini yang banyak banget emang harus banget ditonton di setiap filmnya nih ya. Untuk buat semua selebis wajib banget nonton film Keramat 1 dulu sebelum nonton Keramat 2. Oke nih buat Kak Keanu, Kak Lutesya, buat Kak Arla dan Kak Maura mungkin boleh dulu nih promosi untuk film Keramat 2 nih Kak buat Celeb Hits. Jangan lupa untuk saksikan film Keramat 2 tanggal 24 November di bioskop aja. jangan lupa nonton. Jangan bajakan. Oke, terima kasih buat Kak Lutesya, Kak Keanu, Kak Arla dan Kak Maura. Pokoknya sukses buat film Keramat 2 Caruban Larang, semoga bisa jadi box office dan juga jadi film yang paling keren banget. Oke, buat Celebis jangan lupa ditonton ya film Keramat 2 Caruban Larangnya. Sampai jumpa di Celebrities.id selanjutnya ya.